Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Junia Matesa dari Prodi S1 Kebidanan semester 3 di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan melakukan penyuluhan secara daring mengenai ASI eksklusif. Apa sih itu ASI eksklusif? Pasti untuk para masyarakat, terutama ibu-ibu, sudah tahu ya apa itu ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan pada bayi baru lahir pada usia 0 bulan sampai 6 bulan tanpa adanya makanan pendamping atau tanpa adanya makanan atau minuman tambahan seperti air, madu, bubur, ataupun pisang. Nah, lalu apa sih bagian-bagian dari ASI? Di sini saya akan menjelaskan bagian dari ASI itu ada 3. Yang pertama itu ada kolostrum. Nah, kolostrum ini suatu ASI yang diberikan pada bayi baru lahir pada hari pertama sampai hari ketiga. Nah, kolostrum ini suatu zat yang sangat penting yang harus didapatkan oleh bayi. Kolostrum ini mengandung protein, sel darah putih, antibodi, vitamin, dan juga nitrogen. Nah, lalu saya harap seluruh bayi harus mendapatkan kolostrum. Lalu yang kedua itu ada namanya ASI transisi atau ASI peralihan yang diberikan pada bayi pada hari keempat sampai hari ke-10. Lalu yang ketiga ada yang namanya ASI matur atau ASI yang sudah benar-benar matang yang akan diberikan pada bayi pada hari ke-10 sampai hari seterusnya. Lalu ibu-ibu atau pada yang telah menonton video saya sudah tahu ya apa itu pembagian ASI. Lalu apa sih kandungannya? Kandungan ASI lengkap itu terdiri dari air, protein, karbohidrat, vitamin, lemak, mineral, antibodi, dan juga enzim. Sangat bermanfaat bukan? Nah, apa sih manfaatnya untuk bayi atau untuk ibu menyusui? Nah, untuk bayi itu manfaatnya salah satunya yaitu meningkatkan kecerdasan pada bayi, lalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada bayi, dan membuat bayi berat badannya ideal. Mengapa? Karena dalam ASI itu terkandung hormon leptin. Nah, hormon leptin ini dapat mengatur kadar lemak yang ada pada badan bayi. Nah, lalu tidak hanya itu, manfaat untuk bayi juga dapat mengurangi resiko SIDS. Apa itu SIDS? SIDS adalah sindrom kebatinan bayi mendadak. Lalu manfaatnya juga dapat membuat bayi merasa tenang, merasa nyaman, tidak mudah menangis ataupun rewel. Nah, lalu untuk manfaat ibunya juga sangat banyak. Salah satunya itu dapat menjadikan alat kontrasepsi alami. Mengapa? Karena ASI ini dapat menunda masa subur dan juga dapat mengurangi stres pada ibu, dan salah satu yang sangat pentingnya juga nih ya ibu-ibu, dapat mengurangi yang resiko kanker, yaitu kanker rahim dan kanker payudara. Dan ada lagi salah satunya yaitu dapat menurunkan berat badan bagi para ibu pasca melahirkan dan sedang menyusui. Sangat bermanfaat bukan? Lalu saya juga pernah mendengar atau di lingkungan saya juga atau bahkan di lingkungan para masyarakat dan ibu-ibu yang telah menonton video saya, yaitu adanya ibu pasca melahirkan atau ibu yang sedang menyusui mengeluh bahwa ASINya tidak keluar, ASINya kurang, ASINya sulit untuk keluar. Dan untuk para ibu atau keluarga dan suami menyarankan mengambil jalan alternatif untuk memberikan susu formula. Nah, jika diberikan susu formula, maka tidak lagi yang namanya adanya ASI eksklusif karena sudah ada makanan tambahan pada bayi. Lalu di sini saya akan memberikan cara alami bagaimana memperlancar ASI pada ibu pasca melahirkan dan sedang menyusui. Nah, salah satunya yaitu ibu memberikan ASI pada bayi setelah bayi dilahirkan atau bisa disebut itu IMD, yaitu inisiasi menyusui dini. Lalu selanjutnya ibu harus pastikan mulut bayi tepat pada puting payudara pada ibu agar menyusui dengan benar. Lalu cara yang selanjutnya yaitu ibu harus cukupi tidur. Walaupun ibu harus mengurusi bayi, harus mengurusi rumah tangga, mengurusi suami, ibu harus sempatkan untuk tidur. Misalnya
Jika bayi tidur, ibu sempatkan untuk tidur, dan untuk pekerjaan rumah tangga bisa dibantu oleh keluarga ataupun suami. Lalu ibu harus mengurangi stres agar melancarkan ASI pada ibu. Lalu cara yang selanjutnya, ibu dapat mengonsumsi makanan yang bergizi, bertinggi nutrisi seperti kayak akan protein, karbohidrat, lemak, serat, dan juga vitamin. Dan ibu harus mengonsumsi banyak air putih. Nah, setelah itu cara yang selanjutnya yaitu hindari empeng pada bayi baru lahir sekira-kiranya itu pada usia 3-4 minggu bayi setelah dilahirkan. Nah, lalu ada cara bagaimana melancarkannya juga, itu dengan cara memijat payudara dari atas ke bawah lalu melingkar, diusapkan atau dipijatkan dengan lembut ya ibu-ibu. Ini dapat dilakukan 2-3 kali dalam sehari. Lalu banyak yang mengatakan atau saya pernah mendengar dari beberapa sumber bahwa apakah menyusui itu dapat membuat payudara kendor. Itu salah dan itu hanyalah mitos atau hoax ya ibu-ibu. Karena payudara kendor itu disebabkan karena penuaan atau berat badan yang berlebih. Jadi menyusui itu tidak membuat payudara kendor ya untuk para ibu-ibu. Sekian penyuluhan yang telah saya berikan secara daring. Semoga dapat bermanfaat untuk ibu yang telah menonton atau untuk pada masyarakat yang telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Lalu saya ada semboyan pada penyuluhan ASI eksklusif, yaitu Ibu senang, ayah tenang, dan bayi cemerlang. Sekian, terima kasih penyuluhan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.